Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Anggelia akan menjelaskan tentang video yang saya buat. Jenis kegiatan dalam video tersebut adalah anak menendang bola ke arah depan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah bola. Salah satu stimulasi motorik kasar pada anak yaitu menendang bola. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Tujuannya melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan persiapan untuk menulis, keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian. Dengan kegiatan menendang bola ke arah depan ini, anak diharapkan dapat melatih otot-otot besar yang ada di lengan kaki menjadi matang. Saya Indah Musyidah, saya akan mempraktekkan stimulasi perkembangan motorik kasar anak 2-3 tahun. Pertama-tama siapkan barang di atas, dikaitin dengan seperti ini. Kemudian anak akan belajar berdikit atau melompat. Nah, dengan kegiatan tersebut, anak dapat dilatih dan distimulasi motorik kasarnya, sehingga anak dapat tumbuh aktif, berkonsentrasi tinggi, dan dapat mengkoordinasikan anggota fisiknya. Kemudian bahan yang digunakan pun sangat mudah, bisa dengan barang-barang yang dikaitkan di atas seperti itu. Selain itu, kegiatan tersebut dapat melatih otot-otot anak agar lebih kuat dan lebih seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Quratain Salsabila Fadilah, mahasiswa BI PAUD semester 3 ingin menjelaskan tentang motorik kasar. Setiap orang tua pasti menginginkan keterampilan motorik anak tumbuh dan berkembang secara optimal, agar orang tua bisa memberikan stimulasi dan rangsangan yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Hal tersebut sangat penting agar segala keterlambatan atau gangguan pada kemampuan motoriknya dapat segera dikoreksi. Saya akan mempraktekkan kegiatan motorik kasar, yaitu melompat 2 kaki ke depan dan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aprilianati. Saya akan mencontohkan stimulasi motorik kasar pada anak usia 2 tahun menggunakan kursi kecil, di mana anak akan mendorong-dorong kursi tersebut. Berikut videonya.
menjelaskan mengenai video yang saya buat. Jenis kegiatan berjalan tanpa bantuan. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sebagian besar atau seluruh anggota tubuh, yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan secara fisik. Alat dan bahan, mainan yang disukai oleh anak. Tujuan kegiatan, kemampuan ini umumnya diawali dari belajar duduk, berguling, berdiri, dan akhirnya bisa berjalan. Dengan kegiatan ini, anak diharapkan dapat melatih keseimbangan menjadi matang, dan dengan kegiatan ini juga, saraf pada otot besar dapat terkoordinasi dengan baik serta dapat melatih otot-otot besar menjadi matang. Usia 2 tahun. Berikut video kegiatannya. Terima kasih. Dibunyi nih. Kasih mamas. Kasih mamas. Nur Zelsa dari semester 3 ingin menjelaskan tentang stimulasi motorik halus pada anak usia umur 3 tahun. Apa sih motorik halus itu? Motorik halus merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus kita kembangkan pada anak usia dini. Motorik halus juga merupakan kemampuan anak dalam mengembangkan gerakan-gerakan otot halus pada tangan dengan koordinasi mata untuk mencapai tujuan, yaitu berkreativitas. Kegiatan motorik halus bisa dilakukan dengan menulis, meremas, menggunting, mencocok, melipat, dan gerakan-gerakan yang lainnya yang memerlukan koordinasi mata dan kedua tangan. Salah satu contohnya adalah meremas spons. Meremas spons untuk anak usia 3 tahun, guru atau orang tua bisa mengajak anak untuk meremas spons di dalam 2 tempat. Jadi dia akan dipindahkan ke tempat yang satu ke tempat yang satunya, ke tempat yang lainnya gitu. Lalu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Agar menarik minat anak, kegiatan ini dapat digunakan untuk menguatkan otot-otot tangan dan jari-jari tangan dan kelentukan jari-jari tangan. Maka dari itu, kita sebagai guru atau orang tua bisa membuat anak tertarik gitu tertarik gitu dengan semua kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas anak tersebut. Kayak bagaimana sih kita bisa membuat anak itu mempunyai talenta, mempunyai bakat dengan beraktivitas gitu, dengan berkreativitas tersebut, dengan memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak tersebut agar anak bisa mengerti dan gampang memahami begitu. Setelah saya menjelaskan tentang pengertian motorik halus untuk anak usia dini dengan berbagai kegiatan, saya akan mencontohkan satu kegiatan, yaitu meremas spons. Mari kita lakukan bersama. Mari kita gunakan spons. Masukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam tempat yang berisi air. Lalu pindahkan ke tempat yang satu dengan meremasnya. Lakukan secara berulang agar anak bisa menstimulasi motorik halus anak tersebut dengan melatih jari-jari dan kelentukan pada tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianisa Nabila akan memperlihatkan kegiatan menstimulasi fisik motorik anak usia dini di usia 2-3 tahun. Saya di sini
memiliki kegiatan untuk anak usia dini ini, yaitu bermain belut. Di mana bermain belut ini bermanfaat untuk motorik halus anak usia dini. Kenapa ini dapat menstimulasi motorik halus anak? Karena bermain belut ini belut itu kan licin, jadi akan menstimulasi otot-otot anak ini juga, karena dengan memegang belut itu kan licin, jadi itu memerlukan otot untuk memegang yang kuat. Bagaimana untuk memegang yang kuat agar si belut ini tidak jatuh, gitu kan? Nah, dengan cara dia memegang dengan menggunakan kedua tangan, lalu dipegang dengan erat gitu. Tapi jangan diusahakan, diajarkan agar tidak sampai mati gitu. Lalu selain itu juga untuk melatih indera perabanya, lalu kemudian untuk melatih jari-jari mereka. Jadi belut ini kan gampang sekali lepas dari tangan ya ketika dipegang. Makanya bagaimana dia menangkap dengan cara baik dan benar, lalu tidak sampai lepas gitu. Nah, itu melatih jari-jari mereka. Lalu bagaimana caranya agar belut itu bisa masuk ke dalam botol? Itu membutuhkan konsentrasi juga loh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan untuk kegiatan bermain belut ini? Pertama ada belut, yang kedua diisi dengan air sedikit, lalu menggunakan ember dan juga botol bekas. Cara bermainnya seperti apa? Itu mereka bermain dengan cara mengambil belut lalu memasukkan ke dalam botol, seperti itu. Ada berapa belutnya, Taufik? Adi Una pegang? Iya. Adi Una pegang? Adi Una takut? Enggak, Adi Una berani nggak? Tapi galonnya tuh gede. Adi berani nggak? Adi berani nggak? Ada berapa itu, Taufik? Ada berapa itu, Taufik? Banyak. Belutnya udah mati apa belum? Masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Ih, berdarah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Ramawati. Saya ingin menjelaskan mengenai video yang saya buat. Jenis kegiatan koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipis seperti sikat gigi. Keterampilan motorik halus merupakan suatu kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Alat dan bahan: sikat gigi, odol, dan cup untuk berkumur. Tujuan kegiatan: dengan kegiatan menggosok gigi ini, anak diharapkan dapat mengkoordinasi mata tangan saat menggosok gigi dan memegang sikat gigi tersebut. Dengan kegiatan ini juga dapat melatih dan mengontrol saraf otot kecil yang berada di jari dan tangan. Usia 3 tahun. Berikut video kegiatannya. Terima kasih. Halo teman-teman. Mau menggosok gigi.
Saya Sari, saya akan mempraktekkan stimulasi motorik halus anak usia 2-3 tahun. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kertas origami dan pulpen. Anak mengikuti gambar yang sudah dibuat. Sudah jadi perkembangan motorik halus anak usia 2-3 tahun bisa melipat kertas meskipun belum rapi atau lurus. Tujuan kegiatannya adalah melatih anak memahami diagram atau gambar, kemudian melatih anak memecahkan masalah, dan melatih imajinasi anak. Hai teman-teman, nama saya Dode mau gunting kertas. Yang perlu disiapkan di sini adalah gunting anak-anak, kertas origami, dan piring untuk tatakan kertas yang digunting. Melatih menggunting kertas tanpa pola merupakan cara menstimulus motorik halus anak usia 2 tahun. Anak bisa berkonsentrasi agar tidak menggunting jarinya sendiri. Selain itu, melatih anak untuk bertanggung jawab bagaimana cara menggunting yang benar dan bagaimana cara memakai gunting yang baik, karena gunting merupakan benda yang berbahaya. Dan ketika anak menggunakan gunting untuk melatih motorik halusnya, perlu didampingi oleh orang dewasa agar tidak membahayakan dirinya. Aku udah selesai menggunting. Bye-bye.